Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Sarilia Kristina Ginting dari kelas 11 IPS 1. Di video ini, saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai Sultan Agung versus JP Koen. Sultan Agung adalah raja yang terkenal dari Kerajaan Mataram. Pada masa pemerintahannya, ia berhasil membawa Kerajaan Mataram ke zaman keemasan. Ia juga memiliki dua cita-cita. Yang pertama yaitu mempersatukan seluruh tanah Jawa. Yang kedua, mengusir kekuasaan asing di bumi Nusantara. Terkait dengan cita-citanya tersebut, Sultan Agung berkeinginan untuk mengusir VOC dari tanah Jawa karena VOC memberlakukan kebijakan monopoli yang menambah penderitaan rakyat. Oleh karena itu, Sultan Agung berkeinginan untuk melakukan penyerangan ke Batavia. Adapun alasan-alasan Sultan Agung ingin melakukan penyerangan ke daerah Batavia antara lain sebagai berikut. Yang pertama, karena VOC menetapkan kebijakan monopoli. Yang kedua, VOC menghalangi kapal-kapal dagang Mataram untuk berdagang ke daerah Malaka. Yang ketiga, VOC tidak mau mengakui kedaulatan Mataram. Yang keempat, keberadaan VOC di Batavia telah menjadi ancaman bagi masa depan Pulau Jawa. Pada masa itu, Gubernur Jenderal VOC adalah JP Koen. Kerajaan Mataram melakukan penyerangan terhadap VOC, tepatnya pada tahun 1628 dan 1629. Namun, Kerajaan Mataram masih saja gagal dan tidak berhasil memboboli pasukan VOC. Pada penyerangan yang kedua, tepatnya pada tahun 1629, Gubernur Jenderal VOC JP Koen meninggal dunia. Perlawanan pasukan Sultan Agung terhadap VOC mengalami kegagalan, namun itu tidak mematahkan semangat mereka dan cita-cita mereka untuk mengusir VOC dari tanah mereka. Secara militer, pasukan Mataram gagal untuk menyerang pasukan VOC. Namun di balik itu semua, VOC juga takut terhadap kekuatan militer yang dimiliki oleh Kerajaan Mataram. Melalui kemampuan diplomasinya, Sultan Agung berhasil memaksa VOC untuk mengakui ekstensi Kerajaan Mataram dan Sultan Agung diangkat sebagai Yang di-Pertuan Agung. Hal ini dibuktikan dengan adanya pengiriman upeti secara periodik dari VOC ke Mataram. Sementara itu, VOC juga diberikan izin untuk melakukan perdagangan ke daerah pantai utara Jawa. Pada tahun 1645, Sultan Agung meninggal dunia dan digantikan oleh putranya Sunan Amangkurat I. Ternyata, Raja Amangkurat I adalah raja yang lemah dan bersahabat dengan VOC. Oleh karena itu, pada masa pemerintahan Amangkurat I, banyak mengalami perlawanan dari rakyat. Salah satu perlawanan itu dipimpin oleh Trunajaya. Demikian tugas saya. Atas perhatiannya saya ucapkan sekian dan terima kasih. Salam Jas Merah.